Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga agar kita senantiasa sehat walafiat. Tidak lupa, sholawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Teman-teman yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dakwah dengan tema meneladani Nabi Muhammad untuk membangun karakter di tengah-tengah generasi Z. Teman-teman, siapa sih tokoh role model kalian? Apakah artis-artis yang berlalu lalang di sosial media? Jangan sampai kita salah memilih role model karena akan memberi dampak yang besar dalam kehidupan kita. Al-Quran dalam surat Al-Qalam ayat 4 menjelaskan jika role model terbaik bagi umat Islam adalah Nabi Muhammad SAW. Lalu, apa yang bisa kita jadikan teladan bagi Nabi Muhammad SAW di era milenial ini? Tentunya banyak sekali. Salah satunya adalah dari cara bertutur. Tidak pernah ada ucapan yang menyakitkan dari Rasulullah SAW. Tidak pernah ada ucapan yang menyudutkan, apalagi bersifat diskriminatif. Bahkan ucapan yang ditujukan orang-orang yang membencinya pun tidak pernah yang menyakitkan. Yang keluar justru doa agar orang-orang yang menyakitinya berubah menjadi tidak menyakitinya. Sebagai generasi muslim yang hidup di era milenial ini, bukan berarti kita harus meninggalkan nilai-nilai yang diajarkan Rasulullah SAW. Semua yang diajarkan masih sangat relevan. Karena itulah, jika kita masih suka menebar kebencian, stop mulai sekarang. Karena hal tersebut tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jika kita masih suka menebar provokasi dan pertikaian, stop mulai sekarang. Mari kita bergandengan tangan di tengah keragaman yang ada. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita semua dengan penuh keragaman, dan tugas kita adalah saling memahami, mengerti, dan tolong-menolong. Hanya saja, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, meskipun bersenda gurau, Rasul tidak pernah berkata selain yang benar. Bercanda itu ibarat garam dalam masakan. Jelasnya, bercanda haruslah secukupnya saja. Ibarat dalam sebuah masakan, jika tidak ada garam, maka masakan tersebut akan terasa hambar. Sifat lain yang bisa diteladani oleh era milenial sekarang pada Rasulullah SAW adalah kepandaiannya dalam bersyukur. Rasulullah SAW tentu sudah diberi jaminan surga, tapi dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Rasul pernah sholat sampai kakinya bengkak. Saat ditanya oleh sahabatnya alasan seperti itu, maka sungguh indah jawaban yang diberikan. Rasul menjawab, "Apakah aku tidak mau menjadi hamba yang pandai bersyukur?" Lain sisi, membahas sifat yang bisa diteladani pada diri Rasulullah SAW, Ustazah Florencia, seorang penulis buku, menyampaikan topik terkait tentang yang kini tengah dihadapi oleh generasi Z atau era milenial sekarang. Menurutnya, sosial media merupakan salah satu tantangan besar bagi milenial muda. Berbahaya sekali saat tidak bisa mengontrol siapa yang diikuti dan waktu yang terbuang percuma. Banyak tindak kejahatan yang bermula dari media sosial. Sosial media syarat dengan gaya hidup hedonis, tandasnya. Sebagian besar orang show off atau pamer di sosial media. Mereka akan menampilkan hal-hal yang menggiurkan dan menyenangkan. Tentunya, hal tersebut menimbulkan dilema bagi kaum milenial yang kini tengah di usia remaja dewasa. Perlu disadari jika sosial media adalah maya, bukan nyata. Untuk itu, kita perlu pintar-pintar memilih role model di sosial media juga. Pesan Ustazah Florencia. Untuk itu, para hadirin semuanya, hendaklah kita tetap menjunjung tinggi dalam meneladani sifat Rasulullah SAW di era generasi Z ini. Sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.